Tokijonin. Jadi apa yang seperti saya bilang itu, ini surat ditulis setelah Nichiren Daishonin membangun sektanya Nichiren Shoshu, di mana pertama kali sebut Nam-myoho Renge Kyo pada tahun 1253. Ada di sini 1255 Nichiren Daishonin menulis surat ini. Dari surat ini adalah masa awal dari mulai Nichiren Daishonin membimbing murid-muridnya ya. Dalam seumur hidup itu membimbing dengan ajaran. Di mana dalam surat ini memberitahu ya bahwa paling penting dari pencapaian kesadaran Buddha dalam tiap kehidupan adalah harus menghayati teori sat. Artinya apa? Kalau mau mencapai kesadaran Buddha itu tidak ada lain, hanya teori sat, yaitu harus sebut Nam-myoho Renge Kyo ya. Kalau kita belajar di luar dari Sabdharma Pundarika Sutra, tidak akan mencapai kesadaran Buddha. Seperti yang tadi saya uraikan, kalau menganut hukum di luar dari Sabdharma Pundarika Sutra dengan hidup mati berulang kali, tidak bisa mencapai kesadaran Buddha. Karena tidak menganut hukum sat, tidak menganut Sabdharma Pundarika Sutra. Jadi harus sebut Nam-myoho Renge Kyo baru bisa ya. Harus sebut Nam-myoho Renge Kyo dan melaksanakan. Kita sebetulnya jiwanya kekal abadi. Jadi sangat untung kita dapat yaitu menganut Nichiren Daishonin, hukumnya adalah Nam-myoho Renge Kyo ya. Sudah hukum yang tepat ya. Dan itu adalah Raja Sutra. Kenapa disebut Raja Sutra? Karena hanya sutra-sutra ini aja yang bisa membuat kita mencapai kesadaran Buddha untuk semua ya. Wanita, binatang, ya, orang jahat semua bisa mencapai kesadaran Buddha. Ya. Dan dalam hukum Nam-myoho Renge Kyo itu dikasih tahu bahwa jiwa Buddha kita ada di dalam badan kita. Jadi nggak usah cari-cari di luar. Dan di situ juga Myoho Renge Kyo ada sutra yang menerangkan tercakupnya puluhan ribu hukum dari dunia hukum dalam sekejap perasaan hati umat. Bah, ini mau diterangkan mengenai Ichinen Sanjen. Itu Ichinen Sanjen itu dalam sekejap itu kita sudah mencakupi 3000 gejala. Artinya kita ada 10 dunia, dari dunia neraka sampai dunia Buddha. Kemudian kita ada 10 dunia mencakupi 10 dunia. Udah 100 dunia. Kemudian kita ada 10 aspek. Di mana pagi sore kita baca sutra, di situ ada Nyo Sonya Desyo sampai Honmaku Kyoto 10 aspek. Kemudian ada 3 perbedaan. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 3 itu jadi 33.000 gejala. Artinya apa? Artinya kita punya perasaan jiwa begitu penting loh ya. Di mana setiap saatnya kita harus ada perasaan jiwa yang baik. Karena perasaan jiwa itu mengetar ke alam semesta ya. Di mana kalau perasaan jiwa yang baik, akibatnya kita akan bahagia. Tapi kalau perasaan kita yang buruk, kita akan jadi menderita. Jadi perasaan jiwa itu penting sekali. Nah, jadi dalam perasaan jiwa kita bisa lihat di lingkungan.
dalam kita punya perasaan jiwa gimana. Kalau dalam lingkungan itu kacau, berarti kita punya perasaan jiwa itu kurang baik ya. Jadi itu sekejap jiwa itu adalah dalam kita sendiri. Umpamanya ya, kita dibenci orang, kita tidak disenang orang, jadi kita harus tinjau. Kenapa? Lingkungan itu orang itu tidak suka kita. Kita sendiri harus tinjau. Harus kita punya sendiri perasaan. Bukan orang itu yang loba, tapi kita sendiri yang loba. Jadi di sini dikatakan Buddha atau manusia biasa ya, baik atau jelek ya, tanah kotor maupun tanah suci itu adalah tidak lebih adalah perbedaan sesat dan sadar. Ya. Itu artinya begini, itu bukannya ada tanah yang kotor atau tanah yang suci. Itu tergantung kita punya perasaan jiwa ya. Kalau kita sesat atau kita sadar. Jadi kalau jiwa kita sesat itu perlunya kita menggosok cermin. Nah, ini bapak-bapak maupun ibu kalau mau keluar dari rumah itu cerminnya penting ya. Kita bisa lihat kita punya wajah sudah rapi atau belum gitu ya. Maka jiwa kita juga harus ada cermin. Jadi Nam-myoho Renge Kyo Gohonjon itu adalah cermin jiwa kita. Kalau kita sesat ya, jiwa kita sesat ya, berarti cermin itu tidak terang, harus digosok. Digosok dengan apa? Dengan menyebut dan melaksanakan Nam-myoho Renge Kyo. Itu mengenai sekejap perasaan jiwa itu, jangan sekali-sekali kita berpikir ya, bahwa itu semua berada di luar sekejap perasaan hati kita sendiri. Itu salah kalau kita mikir demikian. Maka di sini dikasih tahu ya, kita harus mempelajari agama Buddha ya. Jika tidak dapat menghayati sifat sekejap perasaan hati, sama sekali tidak dapat terlepas dari penderitaan hidup mati. Ini artinya apa ya? Jiwa kita kekal abadi. Ya, kita tidak luput dari 4 penderitaan. Jadi lahir, tua, sakit, mati. Siapapun tidak akan luput dari ini. Jadi kita harus pegang satu hukum yang benar ya. Kita jangan pegang hukum yang kasar. Hukum yang kasar itu artinya bukan Saddhamma Pundalika Sutra. Kalau tidak pegang Saddhamma Pundalika Sutra, untuk hidup mati tidak akan lepas dari penderitaan. Nah, itu penting sekali loh. Maka itu kita ini sebetulnya sangat bahagia loh, sangat berjodoh baik loh bisa ketemu Nam-myoho Renge Kyo. Itu adalah ajaran yang sesungguhnya yang harus kita pegang. Kalau kita masih pegang ajaran sementara, nih seperti ya kita bisa lihat di masyarakat, umpamanya di rumah duka ya, sampai saat sekarang ya masih kalau ada yang jenazah di situ kita lihat ada yang bakar-bakar duit ya, bakar-bakar duit dari buat tampungnya. Begitupun di samping itu juga dibikin rumah kecil. Di rumah itu ada pembantu kiri kanan jaga. Ya, apalagi sekarang lagi ada buat apanya? Mobil. Ada buat mobil, ada kasih HP dan sebagainya. Nah, itu adalah ajaran yang kasar,
kalau kita pegang ajaran yang kasar begini, itu seperti apa? Diumpamakan seperti kita menghitung kekayaan orang lain siang dan malam. Wah, itu dia banyak duit ya. Waduh, kaya sekali ya. Mobilnya banyak ya. Rumahnya banyak. Tapi kalau kita hitung-hitung dia punya kekayaan, wah ada berapa miliar tuh, berapa puluh miliar. Hitung-hitung orang punya kekayaan, kita sendiri 1 sen pun nggak dapat. Ini artinya apa? Itu artinya begitu. Kalau kita masih percaya seperti yang tadi saya katakan ajaran sementara. Sebetulnya kalau orang sudah meninggal, paling bagus kita kirim doa. Doanya apa? Doanya yaitu Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, dan seterusnya. Itu adalah doa yang paling bagus. Yang bisa angkat jiwa yang meninggal itu cepat lahir kembali. Jadi kalau masih seperti apa yang dikatakan itu disumbangkan macam-macam yang tadi saya sebut itu masih ajaran kasar ya. Jadi kalau begitu artinya kalau kita percaya ajaran kasar itu nggak ada hasilnya ya gitu. Walaupun udah menjalankan pertapaan sampai puluhan tahun, kita tidak memperoleh kebaikan, juga tidak akan bisa mencapai kesadaran Buddha. Ini artinya walaupun kita menganut agama Buddha, kita juga belajar hukum agama Buddha, ya. Tetapi kita tidak menjalankan yang sewajarnya, yang semestinya. Artinya kalau masih pegang ajaran kasar di luar dari Sabdharma Pundalika Sutra, ya itu menjadi berjalan di luar ajaran Buddha. Nah, kalau kita bertapa di luar dari ajaran Buddha itu sia-sia ya, sia-sia. Di sini dikasih tahu kalau perasaan hati umat manusia kotor, ya tidak jernih, maka tanah air tempat tinggalnya juga jadi kotor. Jadi kalau tempat tinggalnya nggak ada kotor, nggak ada bersih. Cuma adanya di dalam hati kita sendiri. Kalau dalam hati kita, dalam perasaan kita, umpamanya kita tidak senang seseorang. Jadi ketemu teman kita jelek-jelek itu nggak baik ya. Itu artinya hatinya kotor. Kalau dia bisa siap ke buku orang untuk jadi murid dikirim dari Sonin, itu artinya itu baik, hatinya baik. Jadi seperti dikatakan tadi, tanah kotor maupun tanah suci itu bukan dua tempat. Satu tempat itu tergantung hati manusianya gimana. Sadar, kalau hatinya sadar, yaitu dia tanahnya jadi suci. Kalau hati manusia sesat, jadi tanahnya jadi kotor ya. Jadi tanahnya itu juga. Di sini sebaliknya, kalau hati manusia, umat manusia suci, maka tanahnya pun jadi suci. Begitupun mengenai Buddha dan umat ya, sebetulnya nggak ada perbedaan. Buddha itu adalah manusia, seperti Buddha Syakyamuni itu adalah manusia. Nah, bedanya manusia sama Buddha, bedanya Buddha sama manusia biasa di situ. Kalau Buddha orang yang sudah sadar, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau manusia kadang-kadang tahu tidak baik juga menjalankan. Nah, itu manusia itu sesat ya, belum sadar. Jadi kalau umat belum sadar itu adalah manusia biasa. Kalau umat sudah sadar itu adalah Buddha. Maka itu diumpamakan kalau Buddha itu diumpamakan sebagai cermin ya. Nah, jadi tiap hari harus digosok
digosok supaya cerminnya terang, bisa menerangkan kita punya jiwa, ya, jiwa yang sesat itu dapat dicerminkan, ya, dicerminkan jadi terang. Seperti kalau permata itu makin gosok makin berkilau, ya. Jadi kalau perasaan jiwa kita sesat itu diumpamakan seperti cermin yang gelap, ya, tidak pernah digosoknya, ya. Jadi supaya bisa jadi sadar itu harus digosok, jadi terang harus digosok. Sat itu dari jalan tengah dari jalan tengah tunggal sesungguhnya atau tidak justru jalan tengah di sini dalam ajaran agama Buddha itu bukan artinya umpamanya ada 3 jalur. Di kiri ada cabang, ada jalan, di tengah ada jalan, di kanan ada jalan. Jadi kita tanya kalau mau ke tempat-tempat ini jalan mana? Oh, jalan yang tengah. Oh, jalan yang tengah, enggak di kiri yang ke kanan. Bukan demikian. Jalan tengah di sini artinya mencapai kesadaran Buddha, ya. Dan di sini dikasih tahu bahwa kata sat itu sangat gaib. Kenapa dikata gaib? Ya, itu karena tidak terjangkau, tidak dipikir dengan pikiran. Ya, umpamanya, wah dulu ini ada satu peristiwa nih, ibu-ibu semuanya, semua bapak-bapak ibu-ibu ada satu peristiwa di luar dah, di luar nggak tahu kemana, ya. Itu mau undang pejabat datang. Waduh, pada saat itu udah jam 6 itu udah mulai gerimis. Bintang-bintang tuh nggak ada. Gimana ya kalau udah dalam situasi begitu. Nah, itu pada saat itu semua umat, semua di situ daimoku, namyo denge go, namyo denge go. Nah, ini terjadi apa? Dengan penyebutan Nam-myoho Renge Kyo ini getaran ke alam semesta. Sehingga tadinya udah gerimis-gerimis hujan itu, tahu-tahunya bisa keluarnya bintang. Nah, itulah gaib, tidak terjangkau. Ya, kira-kira begitu artinya. Jadi sekejap perasaan hati yang sedemikian gaib ini disebut ho, dharma, ya. Di sini dikasih tahu harus bertekad dan menetapkan hati untuk dapat membuktikan kesadaran tidak ada tarannya. Artinya apa? Artinya setelah bertemu hukum Buddha pada masa ini harus menghayati teori sat yang ada pada pokok jiwa setiap umat. Sebetulnya kita ada manusia yang hebat loh kalau udah sebut Nam-myoho Renge Kyo. Karena kita ada hukum alam semesta kecil, sedangkan di luar itu adalah hukum semesta besar. Jadi kalau kita menghayati, kita sungguh-sungguh percaya dengan Nam-myoho Renge Kyo, kita juga ada kekuatan sebesarnya hukum alam semesta. Yang penting apa? Sungguh-sungguh mau percaya. Jadi kalau kita bisa jalankan Nam-myoho Renge Kyo dengan sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh, tambah sedikit ragu pun, nah di situ kita bisa mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya. Artinya sakusindobut, wanita tidak usah mau jadi laki-laki, binatang nggak usah harus jadi manusia, orang jahat nggak usah harus jadi orang baik,
Tapi kalau dengan sungguh-sungguh itu semuanya bisa mencapai kesadaran Buddha pada masa sekarang ini. Kenapa Saddharma Pundalika Sutra itu disebut sutra Raja Sutra ya? Karena itu adalah Bondi Shinsho, artinya apa? Kalimat dari teori yang sesungguhnya dan paling benar. Hanya Nam-myoho Renge Kyo yang paling benar. Karena hanya ini, hukum ini yang bisa membuat manusia semua bisa mencapai kesadaran Buddha. Kita semua tentu tahu ya bahwa tujuan kita adalah ingin mencapai kesadaran Buddha. Maka itu kita sebut Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo tujuannya adalah mencapai kesadaran Buddha. Artinya mau mencapai kebahagiaan. Mau menjadi Buddha itu bukan hal yang jauh dari kita. Sebelum Saddharma Pundalika Sutra, mau jadi Buddha itu nggak gampang, harus bertapa bertahun-tahun pada jangka waktu yang panjang sekali ya. Tapi sekarang nggak usah begitu loh. Menjadi Buddha adalah saat kita sadar sebetulnya apa. Pada saat kita sadar, itulah kita udah jadi Buddha. Gampang kan? Kalau ajaran Buddha dari Buddha Shakyamuni, yang terakhir adalah Saddharma Pundalika Sutra. Yang menjelaskan bahwa menjadi Buddha itu bukan sesuatu yang khusus. Ya, mau jadi Buddha, nggak usah pakai persyaratan yang khusus. Ya, bukan yang istimewa. Ya, bukan yang harus mempunyai kepandaian khusus. Atau harus dari keturunan yang istimewa, ya, banyak duit atau gimana, harus posisi yang tinggi, atau harus berpendidikan tinggi, harus seperti Toki Joni gitu ya, nggak usah, dan lain-lain sebagainya. Atau harus dengan pertapaan-pertapaan yang sulit, wah harus belajar ajaran-ajaran yang susah-susah kayak awan tamsaka, waduh itu 5 tahap itu, dan ada cekio bekio itu belajar semua. Tapi nggak usah begitu loh sekarang, tidak seperti itu dan seperti itu. Harusnya gimana? Hanya Nam-myoho Renge Kyo, begitu gampang ya, begitu gampang ya. Sebelum Moksa Buddha Shakyamuni menjelaskan bahwa mau menjadi Buddha itu adalah saat kita sadar. Buddha Shakyamuni sebelum mati ya, sebelum moksa, Buddha udah katakan mau jadi Buddha itu adalah saat kita sadar. Saat kita sadar itu kita udah di Buddha. Contoh, kita harus jalankan protokol kesehatan, ya harus pakai masker. Apalagi sekarang dengan ada COVID varian ini, wah ini sangat ganas ya. Harus pakai masker double, ya yang pakai masker medis di dalam, di luarnya tambahan yang kain. Lalu sering-sering cuci tangan, lalu jangan kerumunan. Kita sadar, kita ikuti apa yang dikasih tahu. Itu adalah manusia sadar. Pada saat ini sebetulnya kita udah Buddha. Kalau kita sesat disebut manusia biasa. Ya. Kalau udah kasih tahu, berulang kali kasih tahu, masih nggak mau pakai masker. Pakai masker ya taruh di bawah mulut tuh. Nah, itu manusia yang sesat. Ini ketika sadar disebut Buddha. Jadi pertapaan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana membuat kita jadi sadar,
atau bisa memunculkan atau membuka kesadaran kita. Ini cuma ada ajaran Nichiren Shoshu sudah. Begitu kita belajar sudut di depan kehonjon, di situ kita sadar ya. Umpamanya terjadi sesuatu di situ, kita mau tinjau diri. Oh, tadi orang itu nggak suka saya. Oh, mungkin nggak gini di situ dia sadar ya. Maka itu judul Gosho ini adalah bagaimana bisa mencapai kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini. Bagaimana? Hanya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Gampang sekali. Belajarnya ajaran Buddha ya. Buddha adalah manusia yang sadar. Kita belum menjadi Buddha karena kita belum sadar-sadar. Kenapa belum bisa jadi Buddha? Karena nggak sadar-sadar. Seperti yang apa saya katakan itu, harus jalankan protokol kesehatan, tapi nggak ikuti apa yang harus dilaksanakan. Jadi nggak sadar-sadar. Pencapaian kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini tidak menunggu mati dulu. Kita mau mencapai kesadaran Buddha, tidak usah. Udah mati dulu, nanti ada di dunia barat yaitu Sukawati. Nggak usah. Nggak usah tunggu mati dulu. Atau di dunia lain, yang lain yaitu yang apa tadi katakan dunia Sukawati. Juga dengan badan apa adanya. Sokusin jobut itu namanya dalam badan apanya. Kalau wanita dalam badan apanya. Kalau binatang dalam badan apanya. Binatang nggak usah harus jadi manusia. Binatang pun bisa jadi Buddha seperti Putri Naga. Putri Naga usia 80 sebagai naga, Longnia, Putri. Masih usia 8 tahun. Nah, itu pada sesuatu hari ada maitreknya atau siapa antara satu Manjusri kalau nggak salah ya, dia sembakan itu mutiara yang paling berharga. Kenapa mutiaranya begitu berharga? Karena Putri Naga itu dia punya pendiamannya di bawah lautan, dalam sekali. Nah, kalau di dalam lautan dalam sekali itu gelap berita. Jadi kalau ada putri naga ini punya pusaka mutiara ini bisa terangkan dalam lautan. Maka itu pusaka yang begitu berharga itu begitu bernilai disembahkan pada Maitreya ini atau siapa itu. Nah, di situ dia langsung mencapai kesadaran Buddha. Masih ingat nggak dulu ada pesawat itu? Pesawat Adam Air hilang connection, hilang hubungan itu, jatuh ke laut. Sampai sekarang nggak ketemu. Kenapa? Karena jatuhnya terlalu dalam, gelap sekali. Nggak bisa ketemu. Wanita tetap wanita, tidak usah jadi laki-laki. Ya. Kalau wanita mau jadi laki-laki gimana? Harus ganti kelamin. Ini nggak usah, tidak perlu ganti kelamin. Yang laki-laki tetap laki-laki ya, udah bisa mencapai kesadaran Buddha. Ini ada sekte mengajarkan ya, untuk mau bisa menjadi Buddha itu nanti setelah kita meninggal. Nih, kalau di luar dari Sabda maupun dari Sutra, sekte yang lain mau jadi Buddha setelah meninggal. Maka itu sering-sering katakan, oh si anu siapa meninggal, oh sekarang dia sudah jadi sensien loh, dia udah jadi itu apanya dewa loh, yang sudah meninggal sudah jadi dewa loh gitu. Sebetulnya di sini dikasih tahu ya, itu bukan pelajaran bohong, memang benar. Ini memang benar. Tapi ya, pelajaran upaya itu adalah untuk memasuki ajaran yang sebenarnya. Itu ada upaya. Upaya itu untuk memasuki ajaran yang sebenarnya. Yaitu Sakdharma Pundalika Sutra. Karena mereka selalu diajarkan ajaran upaya, maka mereka tidak sampai-sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Maka sudahkah kita merasa beruntung?
Ini kalau dari ajaran upaya nggak akan sampai tujuan loh. Ya, apakah kita tidak jadinya beruntung ya? Hanya sebut nama orang itu langsung bisa mencapai kesadaran Buddha. Ya, buku ini ditulis ketika Buddha Nichiren Daisho ini masih muda sekali ya. Seperti saya bilang, hanya usianya 34 ya. Nah, karena baru-baru itu membuat sekte Nichiren Sho yaitu baru tanggal April 28 253 baru sebut Nam-myoho Renge Kyo ya pertama kali. Jadi di sini dengan ajaran dari Nichiren Daisho ini ya, mau jadi Buddha ya, ternyata tidak perlu menunggu menjadi tua loh. Dulu kita lihat ya, oh itu Buddha-Budanya tua, sampai jenggotnya panjang-panjang. Itu sudah petapa tahun-tahunan, ya, udah petapanya lama sekali. Jadi kalau kita nggak usah demikian ya. Kalau kita nggak ada Nam-myoho Renge Kyo, harus betapa sampai begitu. Tapi juga nggak ada hasilnya. Jadi sekarang ada Nam-myoho Renge Kyo, nggak usah betapa sampai kita jadi tua sekali ya. Ini seperti siapa ini? Namanya Valen. Valen mau jadi Buddha, hanya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Udah jadi Buddha. Nggak usah tunggu, rambutnya udah putih sekali. Udah nenek-nenek. Masih belum jadi Buddha. Mau jadi Buddha tergantung kesungguhan hatinya ya. Nah, kita sudah ada Gohonjon. Kita mau jadi Buddha sungguh-sungguh pagi sore. Nah, sekarang seperti siapa-siapa yang ada di HP depan sini ini itu adalah umat yang sungguh-sungguh. Umat yang sungguh-sungguh mau dengar ajaran Nichiren Daisho ini. Seperti apa yang dikatakan di sini, saya cuma liwat mulut saya menyampaikan kata-kata Buddha ya. Hanya tergantung apa mau menjadi Buddha. Tergantung sungguh-sungguh. Tidak tergantung usianya. Oh, Feren masih usianya muda, belum bisa jadi Buddha. Bukan, tidak tergantung usianya. Buddha Nichiren Daisho ini memberitahu kunci pada kita. Untuk mau mencapai kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini terletak pada sekejap perasaan jiwa. Itu penting loh. Sekejap perasaan jiwa itu ya, sekejap itu kita pikir sesuatu yang tidak baik, akibatnya sudah ada loh. Nah, itu penting sekali sekejap perasaan jiwa. Jadi kita selalu alihkan perasaan jiwa itu yang baik. Nanti bisa akan dapat akibat yang baik. Jadi hal-hal yang demikian ya sering luput dari perhatian kita loh. Kita tidak begitu perhatikan. Begitu ketemu apalagi ibu sama ibu ketemu udah mulai gosip orang. Nah, kalau gosip yang baik bagus, tapi kalau gosip yang tidak baik udah bikin sebab. Nah ini sekejap perasaan itu nih pada saat itu dibuat yang tidak baik sudah ada akibatnya. Ini seperti pada saat itu tidak buat sesuatu perasaan jiwa yang tidak baik itu nggak dilihat, nggak bisa lihat ya, tidak kelihatan ya. Kita ada sintui mulut matakan orang ya. Tuh lihat itu. Dia bisa banyak duit. Itu kan itu pasti nggak benar dagangnya gini itu. Nah itu iri hati ya. Akhirnya ngomong-ngomong orang yang tidak baik, mengucapkan sebab-sebab yang tidak baik, nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu. Tidak ada, tetapi ada perasaannya. Nah, umpamanya
kita buat satu ngomong-ngomong, ini hari dia bisa begini, kan kena betuannya, betua yang bantu dia. Coba bukan, karena dia istrinya orang kaya, jadi betuanya bantu dia. Nah, tersinggung orang loh, tersinggung orang. Yang buat kata-kata begitu nggak ada rasanya, ya. Tapi udah singgung orang punya perasaan. Nah, itu sebabnya sudah ada, walaupun ucapannya nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Dalam perasaan yang sekejap-sekejap ini terbentuk karma baik maupun karma buruk. Nah, kalau kita sudah belajar agama Buddha, kita mau bertingkat, mau mengucapkan satu kata kalimat, harus pikirnya matang-matang, ya. Soalnya apa yang diucapkan itu bisa jadi karma baik atau jelek. Kalau karma baik itu akan dapat karunia. Kalau karmanya jelek akan mengundang malapetaka, penderitaan. Nah, karena kita bisa hari ini, itulah yang membentuk diri kita. Hari ini menderita, susah, atau baik, itu tergantung. Yang dulu karma yang sudah kita buka, yang dulu kita sudah bikin. Nah, jadi di sini Nichiren Daishonin memberitahu kita bahwa mengenai nasib itu ada sekejap-sekejap itu berlangsung satu hukum, yaitu hukum gaib yang disebut Saddharma atau Myoho atau Myoho Renge Kyo. Sekejap-sekejap perasaan jiwa kita terus berdenyut akan bergetar pada hubungan dengan alam semesta. Itu yang tadi seperti saya bilang itu. Udah mau hujan-hujan, begitu sungguh-sungguh sebut Nam-myoho Renge Kyo, tahu-tahunya bintangnya keluar, ya. Jadi bisa loh kita punya perasaan jiwa itu bisa mengetar ke hukum alam semesta. Jadi kita sudah mengatakan yang terpokok adalah menegakkan pendirian bahwa saya harus memulai dari sekarang. Sebab saat ini sangat penting. Jadi kita jangan sampai hidup mati berulang kali dalam penderitaan. Jadi harus mulai dari sekarang buat sebab yang penting. Sekarang yang penting. Jangan lewat lagi saat ini sebab ada sebab akibat sesaat ini. Pokoknya setiap kita berbuat baik pasti akan berakibat baik. Ini dikasih tahu demikian. Setiap saat itu usaha buat yang baik, ya. Jadi maka di sini sekejap-sekejap perasaan jiwa kita harus menjadi perhatian dan sumber pertapaan kita. Dalam sekejap-sekejap perasaan jiwa ini terus berdenyut sebab akibat yang kualitasnya berbeda-beda, ya. Ada 10 macam denyutan dari sebab akibat. Sekejap-sekejap perasaan jiwa kita, bukanlah Buddha menjelaskan adanya 10 dunia. Maka Buddha Nichiren Daishonin memberi bimbingan langsung di dalam Gosho ini. Kita ajak untuk Isyo Jobuce, artinya untuk mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya, ya. Artinya apa? Yaitu menjadi Buddha dalam kehidupan sekarang ini juga, nggak usah tunggu-tunggu lagi, ya. Caranya, jalan langsungnya adalah nih, mau langsung jadi Buddha harus gimana? Hanya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Hanya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Sebut denyutan hukum gaib ini adalah menyebut Nam-myoho Renge Kyo, ya. Jiwa kita yang sekejap-sekejap ini denyutannya di 9 dunia. Nah, karena sering-sering ada di 9 dunia, belum bisa dekat sama dunia Buddha, ya.
Ya, apalagi terutama di 4 dunia yang buruk ya. Sering-sering di 4 dunia buruk ya. Paling-paling udah dunia surga, jatuh lagi, kemudian dunia 9 dunia. Sampai bodhisattva aja belum bisa jadi budak. Kalau di situ apabila sebab tidak baik, maka akibatnya pun pasti tidak baik. Jadi selalu usaha buat sebab yang baik. Dengan menyebut Nam-myoho Renge Kyo, jiwa Budanya terbuka. Kenapa harus sebut Nam-myoho Renge Kyo? Karena jiwa Buddha ada di dalam jiwa kita, tapi belum terbuka, terpendam. Dengan penyebutan Nam-myoho Renge Kyo, nah itu baru bisa buka. Seperti kamu mau buka pintu, nggak ada kuncinya, nggak bisa buka. Jadi mau buka pintu itu kuncinya apa? Kuncinya Nam-myoho Renge Kyo untuk membuka kesadaran. Jadi dengan sebut Nam-myoho Renge Kyo, di situ kita bisa langsung jadi Buddha ya. Saya rasa cukup lah. Sekian aja lah. Terima kasih ya. Belum Ya. cukup lah, Pak. Belum Cukup lah. habis. Terlalu panjang nanti orang bilang bosan. Oh ya, memang gosionya begitu, harus dituntasin. Mencapai kesadaran berperasaan. Berperasaan. Sekejap berperasaan. Ya, terima kasih banyak Pak Letemea atas ceramahnya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Letemea? Ya. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Ya, Mau masih tambah? tambah lebih panjang. Tambah lagi. Coba Mau dia tambah ya. lagi Pak? Tambah dikit aja ya. Iya, silakan Pak. Nggak boleh banyak. Nanti Aloy nak kebagian waktu. Ini hari nggak boleh ceramah pengalaman. Ini gosip. Sebentar. Nanti tadi gue yang catat punya gue lihat di mana ya. Nah, gue lihat. Tadi gue catat. Nah, ini di sini dikatakan ya, tadi gue ada tulis ya. Dengan menyebut Nam-myoho Renge Kyo, jiwa Buddha ini terbuka. Maka itu kenapa pagi sore kita harus tunggyo, setelah itu kita harus daimoku. Agar jiwa Buddha kita yang sesat itu bisa terbuka, jadi sadar. Sebab yang diinginkan oleh Buddha Nichiren Daishonin yang bentuk itu adalah dunia Buddha. Di antara dari dunia neraka sampai dunia Buddha, yang pengennya Nichiren Daishonin kita selalu bisa ada di dunia Buddha. Itu jalan langsungnya. Jalan langsung apa? Mencapai kesadaran Buddha. Hanya sebut Nam-myoho Renge Kyo aja bisa langsung mencapai kesadaran Buddha. Tidak usah bertapa berulang-ulang mati hidup. Nggak usah sampai tua ya. Nih contohnya, kalau orang yang sudah jadi Buddha itu adalah orang yang sadar. Seperti tadi saya tahu. Seperti kita umat ini, umat Nichiren Shoshu, murid dari Nichiren Daishonin, boleh bilang umat yang sadar loh, dikasih tahu jaga protokol kesehatan. Jangan tatap muka di setia, di wihara. Kita laksanakan. Jadi kita adanya pertemuan online, pertemuannya daring. Kita adalah umat yang sadar. Itu seperti cermin yang terang kalau sudah sadar. Kalau si Atina pagi mau pergi kerja pasti cari kaca yang terang. Oh, bisa lihat nanti garis-garis itu matanya ya kiri kanan ratang gitu. Tapi kalau dengan cermin yang buram itu kurang lihat. Nanti udah keluar teman bilang, oh kalau di sini kok panjang amat sini gini pendek. Jadi harus dengan cermin yang terang. Ini artinya apa, Ra? Cermin yang sudah digosok, dibersihkan, menggosok, ya,
Membersihkan jiwa kita harus menggunakan Nam-myoho Renge Kyo. Kalau membersihkan kaca cermin itu kita pakai kit semprotan ya, Miloso ya, udah bersih. Tapi kalau mau gosok kita punya jiwa supaya bisa sadar itu harus pakai Nam-myoho Renge Kyo. Sehingga jiwa kita yang tadinya kotor atau butek menjadi terang, dan kalau sudah terang namanya sadar ya. Kalau kita udah gosok jiwa kita udah terang, artinya kita udah sadar. Kalau belum sadar namanya gelap ya. Nah, tergantung kita mau sadar atau gelap. Kalau kita sadar akan kita dapat kebahagiaan. Kalau kita tidak sadar, gelap itu akan kita dapat penderitaan. Itu di tangan kita. Kalau mau terang, terus harus menggosok, membersihkan jiwanya dengan Nam-myoho Renge Kyo. Agar jiwanya sadar dan denyutan sekejap perasaan jiwa selalu berada di dunia Buddha. Kita selalu diajak di dunia Buddha, di dunia Buddha. Nih, pantangan dari agama kita adalah jangan sampai melepaskan kepercayaan kepada Gohonzon. Gampang aja. Pantangannya bukannya tidak boleh makan daging, tidak boleh minum arak, tidak boleh macam-macam. Tapi pantangan kita untuk Gohonzon hanya satu. Tidak lepas dari Nam-myoho Renge Kyo. Seumur hidupnya kita pegang Nam-myoho Renge Kyo. Itu pantangannya adalah jangan sampai melepaskan kepercayaan kepada Gohonzon. Apabila kalau kita tidak pernah melepaskan kepercayaan kepada Gohonzon, pasti hidup kita akan berakhir dengan kebahagiaan. Ini udah pasti. Nichiren Daishonin yang katakan. Nichiren Daishonin yang bilang. Maka itu peganglah, camkanlah kata-kata ini. Itu saja kuncinya. Bagaimana bisa mencapai kesadaran Buddha? Yaitu pegang erat-erat Nam-myoho Renge Kyo. Sampai kita tembusan yang terakhir tetap Nam-myoho Renge Kyo. Itu kuncinya supaya bisa. Nanti lahir kembali ini pasti di tempat yang senang dan gembira. Sebab tidak ada jalan lain. Hanya pegang Nam-myoho Renge Kyo. Semua jalan lain adalah upaya. Jalan langsung adalah pada Nam-myoho Renge Kyo. Jalan-jalan yang lain-lain itu upaya. Masih belum bisa ke tujuan. Ya. Nam-myoho Renge Kyo yang satu-satunya yang bisa membuat kita mencapai kesadaran Buddha. Yang paling penting dengan Gosyo malam ini yang kita belajar Gosyo ini, Chokushin-jobu atau mencapai kesadaran Buddha pada kali ini, kita bisa melakukan koleksi dari kualitas perasaan jiwa yang sekejap. Itu penting sekali. Sekejap perasaan itu adalah menentukan kita punya kebahagiaan atau tidak. Jadi sekejap perasaan itu adalah seperti Ichinen Sanjen itu. Ichinen Sanjen ini penting. Kita jangan, saya tadi dengar itu penting sekali loh untuk mendengar kata-kata Buddha. Oh, ada Ichinen nanti mau dengar. Begitu mau dengar kata-kata, buka televisi, itu adalah seri-seri yang saya senang ini. Jamnya sama. Itu selama Gosyo nanti dari Dharma Duta, di daerah, nanti dari DKI untuk 3 kali. Nanti dengar, nonton dulu. Nah, Ichinennya udah loba. Itu penting sekali kita punya Ichinen. Ini penting sekali. Walaupun kita bertobat ya, Daimoku berjam-jam, tapi kalau perasaan jiwa itu tidak benar, nggak ada artinya. Ya. Sampai capek-capek Daimoku ini.
Buddha Nichiren Daishonin ini mengatakan, kalau kita tidak perhatikan sekejap-sekejap perasaan jiwa, biar tobat, juga karma buruk kita tidak akan terhapuskan dulu garil. Biar udah tobat-tobat, nggak akan mau ulang lagi perbuatannya tidak baik. Ya, itu karma buruk tetap masih ada loh. Ya. Menurut ajaran Buddha di Nichiren Daishonin, yang bisa menghapus karma buruk adalah kita, adalah diri kita sendiri. Nah, maka ada di masyarakat, minta biksu berdoakan supaya dia punya karma beratnya bisa ringan. Sebetulnya enggak demikian. Karma siapa yang buat? Kita sendiri. Jadi kita sendiri yang hapus. Nggak bisa minta biksu doakan. Harus sendiri. Siapa yang bilang ini? Nichiren Daishonin. Ini sama juga kita mempraktekkan ajaran dari sekte yang lain. Kalau kita minta yang biksu yang doakan, kita tidak sendiri yang jalankan. Ya. Nah, ini adalah seperti kita ikut ajaran yang lain, ya, ajaran yang kasar, bukan Nam-myoho Renge Kyo. Maka ketika menyebar bunga, nah ini ya. Maka ketika mempersembahkan dupa, waktu kita pagi sore, pagi sore waktu Bungkyo kan taruh dupa, hio dupa, menyebut nama Buddha, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, menyebut nama Dharma, ya, yaitu Nam-myoho Renge Kyo. Menyebar bunga, kita nggak taruh bunga lah, kita taruh itu pohon rezeki, pohon rezeki kiri kanannya. Semuanya adalah akar kurnia kebajikan yang tersimpan dalam sekejap perasaan hati kita. Jadi, menyebut Nam-myoho Renge Kyo harus dengan sungguh hati. Kalau kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan pikiran meminta-minta kepada Gohondan ini. Jangan minta-minta. Kenapa? Dalam jiwa kita sudah ada kekuatan seperti alam semesta. Berarti kalau kita udah sungguh-sungguh jalankan, kita mau apa itu ada loh. Itu percaya. Sungguh-sungguh percaya. Dulu kita nggak ada rumah loh. Sewa di satu tempat cuma satu kamar. Udah keluar tinggal toilet. Udah nggak ada ruang tamu. Mau taruh Gohondan, ditaruh kamar. Jadi kita sungguh-sungguh jalankan. Sungguh-sungguh jalankan. Dulu beli rumah, mana ada duitnya. Nah, punya duit. Tapi kita sungguh-sungguh jalankan, sungguh-sungguh. Tahu-taunya bisa beli rumah dengan uang tidak cukup. Uang nggak cukup, bisa beli rumah. Pinjam dari bos, pinjam dengan abang ipar. Ya. Nah, tahu-taunya janji potong gaji, malahan gajinya ditambah, terbalik. Nah ini karena jalannya sungguh-sungguh. Dan utang itu kita kumpul-kumpul, udah bisa bayarnya, nih nggak usah, ini kasih anak lu aja. Nih aneh sekali Nam-myoho Renge Kyo. Yang penting apa? Sungguh-sungguh jalankan. Itu bisa dapat itu. Pasti tidak ada kekuatannya, maksudnya mah kalau minta-minta ya, nah akan ada kekuatan. Kenapa? Mengandar terus. Jadi nggak bisa timbulkan kita kekuatan jiwa Buddha yang ada. Jiwa Buddha yang ada tertutup kalau minta-minta terus. Ya. Tapi kalau anak minta-minta terus, sungguh-sungguh jalankan. Tentunya bukan Gunggu Daimoku pagi sore kerja apa. Bisa harus kerja. Nah, gaji dapat nanti bagaimana usaha nabung gitu ya. Nanti ada jalannya. Kita akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan sekejap-sekejap perasaan jiwa kita. Hati-hati perasaan jiwa itu. Jadi janganlah, yaitu seperti setiap kali di susunan yang apa sudah dijadwalkan bisa ikut, kita ikut. Kecuali ada halangan ya. Nah, ikut aja. Menyebut Nam-myoho Renge Kyo, pasti kita akan dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan agung. Ya.
Kira-kira begitulah ya. Udah cukup lah, nggak boleh panjang lagi. Nanti Ibu Kristanti bilang waktunya tinggal dikit, nanti untuk Aloy nggak ada waktu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Letemea. Tadi udah ada tambahannya ya. Jadi kalau yang saya tangkap ini baik dari lahir, semasa hidup, sampai mati, gimana kita tuh selalu ada hubungannya ya sama hukum ini ya. Maksudnya kayak selama hidup kita jalanin hukum ini gitu. Itu pun maksudnya kayak nggak cuma sembahyang aja sih, tapi kayak perasaan jiwa sama perilaku juga harus mencerminkan keinginan Buddha. Ya contohnya maksud tadi kayak Putri Naga nih. Ya. Ya, poinnya sih sebenarnya siapapun mau orang jahat, wanita itu bisa mencapai kesadaran Buddha di kehidupan ini ya. Itu begitu. Dan sampai mati atau akhir ya menutup mata kita tetap menyebut Namyoho Renge Kyo, dan maka di kehidupan mendatang lahir lagi akan di dunia yang lebih bahagia, dan yang pasti ketemu lagi sama hukum ini sih gitu. Ya. Oke, kalau untuk berikutnya Ibu Kristanti dipersilakan Bu. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, GN kita semua. Selamat malam ya. Selamat malam. Namyoho Renge Kyo. Namyoho Renge Kyo. Sebenarnya memang tadi Pak Letemea udah selesai Gosyo-nya. Tadi udah stopnya tengah jalan, nggak bisa. Kalau ceramah Gosyo harus selesai. Jadi udah selesai, ya, tuntas sudah. Jadi saya cuma menambahkan ya, memang pokok penting ya. Surat perihal pencapaian kesadaran Buddha dan satu kehidupan ini, Isho-jobut ya. Pokok penting itu percaya. Kalau kita bilang tadi Pak Letemea cerita panjang lebar, kalau kita nggak percaya, Pak Letemea ngomongnya memang gampang, ngomongnya panjang lebar bilang kita bisa menjadi Buddha, memang gampang memang. Cuma 2 poin di sini, sekejap perasaan jiwa dan menghayati sat, itu aja. Apa sekejap? Nah, kita hidup ini, kita dalam kehidupan kita ini, perasaan jiwa kita tuh sekejap. Makanya sekejap itu apa? Baik, buruk. Nah, itu yang akan menjadi karma. Baik kok sekejap. Makanya kenapa Pak Letemea tadi mengatakan mengajak kita untuk itu, untuk bisa percaya dan mengatakan tadi kita ini semua yang di sini itu beruntung sekali ketemu Namyoho Renge Kyo. Itu saya setiap kali saya mengatakan begitu. Karena kata Pak Letemea tadi ya, benar itu ajaran sementara. Kalau mau menjadi Buddha, bukannya katanya berapa bertahun-tahun, bukan berkalpa-kalpa. Buddha Shakyamuni itu pencapaian kesadaran Buddha itu sudah berkali-kali, itu petapaan mereka itu sudah berkalpa-kalpa. Nah, dari situ Buddha Shakyamuni membabarkan Saddharma Pundarika Sutra. Sebelum Saddharma Pundarika Sutra, 80.000 Buddha Sutra itu pun belum menjelaskan tentang pencapaian kesadaran Buddha bagi umat manusia. Petapaan mereka itu sampai hanya tokaku, belum nyokaku. Semua itu cuma tokaku. Jadi kita ini, untunglah kita ini hidup di zaman Mapo, ketemu dengan Buddha Nichiren Daishonin, ketemu hukum Namyoho Renge Kyo. Itu dikatakan dengan sekejap perasaan jiwa kita percaya Namyoho Renge Kyo, begitu sebut Namyoho Renge Kyo, kita bisa mencapai kesadaran Buddha.
Nah, kita ketemu hukum ini. Dalam kehidupan satu ini, sekarang ini, kita harus mencapai kesadaran Buddha. Tapi kalau kita nggak percaya, ya nggak bakalan. Coba kita lihat nih, kita bilang dikatakan sekejap perasaan jiwa itu 3.000 gejala. Ichinan Sanjen, ya. Sekejap perasaan jiwa 3.000 gejala. 3.000 gejala itu ada di alam semesta. Kenapa tiba-tiba ada virus ini? Kenapa? Tahu-taunya ada virus yang menyebabkan begitu banyaknya orang meninggal. Kenapa? Karena setiap kejap umat manusia zaman Mapo itu semua tidak ada yang baik. Semua ada di dalam 4 dunia buruk. Makanya tahu-taunya ada virus ini. Nah, kita ketemu nih Namyo Renge kalau kita diajak beberapa bulan terus dari awal bulan ini terus menceritakan, menjelaskan tentang Dharma dari Buddha Nichiren Daishonin. Untuk apa? Untuk kita itu bisa sadar semua. Sekejap itu sadar. Kenapa? Di dalam perasaan jiwa kita ya, umat manusia, ada kesadaran Buddha, ada kesesatan. Jadi di ini aja cuma bedanya setipis kertas. Sekejap kita sadar kita itu adalah Buddha. Sekejap kita nggak sadar kita manusia biasa. Ya itu terus. Jadi Buddha ingin ngajak kita Pak, sekejap itu semua itu kesadaran. Kalau kita sadar, kita nggak ngeluh. Kok hidupnya begini ya? Kok ketemu orang yang begini ya? Karena kita ngeluh terus. Makanya timbullah virus ini. Nah, kalau kita semua sadar, semua umat NSI itu, kita hari-hari Gonggyo Daimoku, kita sadar, pasti virus ini akan kembali pada habitatnya. Udah pasti. Tapi kalau kita setiap kejap itu, marah, benci, nggak senang, ngeluh. Ini virus teman virus ini. Jadi kita beruntung. Kita ketemu Namyo Renge Kyo, kita beruntung, benar. Nah ini dari pusat kan ada mengatakan NSI ingin membuat ingin kalau bisa itu mau adakan vaksin sendiri umur 12 tahun sampai ya selanjutnya lah ke atas lah 12 tahun ke atas. Nah ini saya udah sampaikan di grup. Mungkin ada yang nggak baca ya. Kalau ada cucunya, umpamanya anaknya atau apa yang mau vaksin, segera daftar ke Vina. Kalau ada cucunya yang udah umur 12 tahun ke atas, 12 tahun, nah kalau mau vaksin segera daftar. Jadi kalau umpamanya orangnya dikit. Kalau 40 tahun, Bu? Boleh. Kalau boleh. Kan 12 tahun ke atas. Nah, jadi kalau daftar tuh nama ini ditulis umurnya berapa di belakang ya, ditulis. Atau KTP-nya lah, atau gimana lah. Nggak daftar aja. Kalau nggak ke Ibu Ira ya ke Vina itu. Jadi kita belajar ini untuk apa? Menjaga sekejap perasaan jiwa kita. Sekejap kita baik, sekejap kita jahat, sekejap. Kenapa? Sekejap perasaan jiwa ini menentukan nasib kita. Nih loh. Orang yang suka ngeluh, nasibnya ya akan nantinya gimana? Itu. Jadi kita memang hidup itu memang sudah begitu, ya. Jadi yang kita nggak usah ngeluh ya. Coba kita bandingin sama orang lain. Oh, kok dia begini ya? Oh, berarti saya ini lebih
Saya ini bersyukur loh, lebih beruntung dari dia. Kalau ada yang lain, waduh nasibnya kok begini ya. Nah, ini ya kita kalau jangan kita melihat terus ke atas terus, waduh dia hidupnya seneng ya, kaya ya. Belum tentu dia hidupnya bahagia, belum tentu. Kaya itu nggak menentukan bahagia nggak bahagia. Jangan merasakan, oh pokoknya saya banyak duit ya, oh saya bahagia lah, saya mau begini semua bisa. Belum tentu. Kita lihat sekarang banyak ya, kayak Pak Edi ya, waduh duitnya banyak loh. Kita pernah nginep di tempat dia kan, Pak Aloy, Ibu Pixiang, Ibu Lin, Pak Letemea. Kita nginep di sana 2 malam. Punya vilanya gede lagi, mau jual 5M, nggak laku. 5M mau jual 4 tingkat. Tapi kan namanya lahir, tua, sakit, mati. Ya udah jalannya manusia. Makanya kita tuh nggak usah mengeluh. Jalankan hidup ini sekejap-sekejap tuh. Kenapa dikatakan? Bisa nggak kalau kita gembira? Ya, zat endorfin apa kata Ibu Siska ya, itu naik. Kita juga bisa awet muda. Ya, kalau kita lihat, percaya nggak kok Pak Aloy itu hampir umur 70 tahun? Ada yang percaya nggak? Nggak ada yang percaya. Ya kelihatannya sampai cuma 50 tahun. Kalau dia mau kawin lagi, dapat gadis tuh. Tapi dia enggak tuh. Udah enggak. Ini di sini enggak orang sadar semua, enggak bakalan kan. Jadi kita ini belajar kesesatan jiwa kita taruh di bawah ya. Timbulkan kesadaran kita ya. Honmon no honso. Perasaan jiwa kita, kesadaran Buddha kita. Kesesatan kita itu gampo no mumyo itu kita ditaruh di bawah. Gampo no hosyo itu kita timbulkan di atas. Kalau kita bisa setiap hari sekejap kita sadar, kita mah dikatakan yaitu pencapaian kesadaran Buddha pada saat kehidupan sekarang ini. Enggak usah tunggu nanti kapan, nanti setelah meninggal. Oh, dijanjiin tuh di situ di bagian barat ada. Enggak ada begitu. Siapa yang pernah ke barat, ke itu negeri barat? Ada sih, di situ ada. Di situ banyak. Dan Velen Hatina kan sekarang kan udah ke sana kan, negeri barat banyak bule ya, banyak bule. Kalau dibilang itu dunia sorga, itu nggak ada yang udah pernah naik ke sorga terus turun. Ada di situ sorga bentuknya begini, nggak ada, belum ada. Tapi Buddha Nichiren Daishonin mengatakan dunia sorga, dunia neraka ada dalam sekejap perasaan jiwa kita. Makanya dibilang jangan dibawa baper dah, kita mesti bawa itu. Baper tuh perasaan jiwa. Nah, itulah hukum kita. Kalau dibilang kita harus menghayatin sat. Sat itu adalah sat dharma. Sat itu adalah myo. Apa myo itu? Myo itu hidup kembali. Myo itu membuka. Myo itu gaib. Siapa yang bisa mengatakan, saya merasakan ini lo gaib lo begini-begini. Saya kok mengatakan ini lo ini bendanya gaib, nggak ada yang bisa menjelaskan. Tapi saya bisa merasakan gaibnya sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran itu begitu. Sesuatu yang gaib. Makanya kita belajar ini ya. Ketemu hukum ini, kita udah nggak usah belajar macam-macam berapa ratus pantangan, udah nggak usah.
apalagi di sini ya, yang lelaki cuma 2 ya. Nah, mungkin adalah Niko ya. Semua nih cewek kalau ajaran sementara mau mencapai kesadaran Buddha itu, waduh, pantangannya itu 500. Kalau pria masih ringan, katanya pria itu masih dosanya enggak seberat wanita, pantangannya cuma 250. Jadi kita ini udah begitu dikatakan bukan lagi beruntungnya. Kita sudah dikatakan sebenarnya begitu kita lahir ya, sebenarnya kita udah sempurna. Buddha itu kan manusia yang sempurna kan. Kita yang sudah sempurna, kita ketemu Nam-myoho Renge Kyo, kita sebenarnya lebih sempurna untuk bisa mencapai kesadaran Buddha. Tapi kenapa nggak bisa? Kenapa? Semua sempurna, mata, hidung, mulut, bagus semua, ini cantik, ganteng. Tapi kenapa nggak bisa mencapai kesadaran Buddha? Karena perasaan jiwa kita belum sempurna. Karena kita setiap kali yang kita pikirin apa? Duit itu penting. Duit itu cari duit sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita lihat Pak Edi banyak duit, Pak Hartono banyak duit, Ibu Agustin banyak duit. Sering kan Ibu Agustin kita kalau ikut pulang tuh, kan Ibu Agustin suka pertemuan tuh kan ada menceritakan pengalaman. Kalau sertifikat tanah itu ada 30 lembar lebih. Kadang-kadang kita suka bilang, aduh Agustin, lu masih bagi-bagi kita lu satu aja, 1 lembar aja. Nggak usah banyak-banyak, saya bilang 1 lembar aja. Dia bilang, kalau saya bagi juga, kalian juga nggak tahu itu tanah di mana. Karena saya pun nggak tahu. Dia bilang, aduh gawat juga, saya bilang kalau nggak tahu. Saya bilang, nah 30 sertifikat tanah, nggak tahu di mana. Itu gawat. Saya bilang nggak apa-apa lah, bagi 1 nanti kita cari sendiri. Mau cari di mana pun nggak tahu, dia bilang gitu. Nah sekarang udah tahu belum kalau Valen sama Hatina tanah-tanah itu ada di mana? Udah tahu? Belum tahu. Waduh, gawat tuh, bisa diambil orang itu. Ya itu kita inginnya apa ya? Kita gembira. Coba ada itu umat-umat yang lain begitu Pak Edi meninggal. Waduh, ada yang mengatakan itu Pak Edi yang kayanya bukan main, dia bilang. Nah, ya kita kan lihat Pak Edi itu orangnya sederhana gitu ya. Ibu Agustin juga orangnya sederhana. Pak Hartono pun begitu. Nah, kita kan nggak tahu dia hartanya segitu banyak, kita nggak tahu. Tapi begitu meninggal, dia, waduh, dia itu orang kaya sekali. Tapi kan nggak dibawa semua. Sepeser pun nggak dibawa. Benar dong kata KU. Waktu mau masuk rumah sakit, dia bilang cari rumah sakit yang paling baik, paling bagus. Duitnya banyak kan. Dia mau cari rumah sakit yang paling bagus pun nggak dapat. Mesti duduk di UGD, IGD itu 24 jam duduk di kursi roda. Coba bayangin, duduk di situ dalam keadaan sakit. Sengsara nggak? Menderita loh, bener. Sengsara. 24 jam baru dapat ranjang. Itu cuma dapat ranjang, belum dapat kamar. Jadi kita ini sekarang diajak, ayo setiap sekejap perasaan, setiap kejap kita maunya tuh gembira. Nah di sini ya coba Jack Ma itu orang kaya ya, yang di Tiongkok paling kaya dikatakan.
Dia bilang gini, dia bisa jadi begitu karena dia ingin semua umat manusia hidup bahagia. Dia ingin semua umat manusia itu kan, kalau dulu juga dia orang miskin, anak kecil paling miskin, jelek lagi. Nah, mau kerja di McDonald aja, ya, di KFC aja, nggak diterima loh. Kenapa? Yang diterima tuh kan yang ganteng-ganteng itu, yang McDonald itu, kan cowok-cowok ganteng-ganteng. 10 ada 11 orang yang datang melamar. 10 diterima, 1 tidak diterima. Dia itu yang nggak diterima. Tapi apa? Dia putus asa. Dia nggak putus asa. Dia terus aja, ya. Terus di sini dia mau masuk universitas saja. Berapa kali tidak diterima. Tapi dia terus saja terus. Jadi setiap kejap dari perasaan dia itu nggak pernah putus asa. Terus dia mikirin untuk semua umat manusia itu bisa hidup bahagia. Kita ini dikatakan bodhisatwa yang muncul dari bumi. Kita loh semua adalah bodhisatwa yang muncul dari bumi. Tapi kita mikirin nggak umat manusia semua bisa hidup bahagia? Nggak mungkin. Yang mungkin lah kita mungkin nih cuma saya ingin umat Teluk Gong, ya, semua bisa hidup bahagia. Umat NSI semua bisa mencapai kesadaran Buddha. Terbatas cuma umat NSI. Terbatas cuma umat Teluk Gong. Umpamanya nanti ada umat dari dari Cengkareng, umpamanya, ya, ada apa-apa gitu. Saya juga ingin, ayo kita bantu. Mereka juga umat kita. Nah, kenapa saya suka bagi ada umpamanya ada masalah-masalah. Karena semua umat DKI ini yaitu umat kita. Kita nggak bisa membantu banyak, ya kita bantulah setulus hati kita. Nah, makanya saya ingin itu kita setiap kejap itu bisa berbuat baik, perasaan jiwa juga gembira. Nah, supaya apa? Ketemu Gonson pada hidup kali ini tidak sia-sia. Karena kita ketemu hukum yang begitu hebat. Itu Nam-myoho Renge Kyo. Jangan dikatakan Nam-myoho Renge Kyo itu cuma umat NSI yang tahu, yang memang hanya umat yang sebut Nam-myoho Renge Kyo yang tahu Nam-myoho Renge Kyo itu apa. Padahal ini Nam-myoho Renge Kyo ini itu adalah hukum alam semesta. Begitu sekejap perasaan jiwa kita yang baik, ya, itu akan tersebar masuk ke seluruh alam semesta. Makanya kita hati-hati. Saya sering ngomong, ya, hati-hati kalau bicara. Gerakan kita, pikiran kita, mulut kita, hati-hati. Saya itu, ya, lihat kalau umpamanya, kalau Ibu Herman benci sama saya, ya, umpamanya nih, Ibu Herman marah-marah saya, benci saya seorang aja, nggak apa-apa. Sendiri, nggak apa-apa. Tapi jangan Ibu Herman mengatakan, tuh orang NSI itu gue benci semua. Jangan semua. Jadinya ini tersebar loh, masuk ke alam semesta. Semua umat NSI jadi dibenci. Hati-hati loh. Hati-hati sekali loh. Perasaan jiwa kita, mulut kita, terutama mulut kita. Jangan sampai mulut kita itu suka bikin karma-karma yang, ya, sebenarnya kita lahir ini kali udah karma kita aja udah jelek nih. Ketemu Nam-myoho Renge Kyo, kita diberi kesempatan untuk menjalankan kebaikan, untuk mengangkat perasaan jiwa kita bisa menjadi Buddha dan ada kesempatan penghapusan dosa.
Penghapusan dosa itu bukan nanti Gonson, Gonson nanti akan menghapus dosa saya, masa lampau, masa kemarin. Enggak. Penghapusan dosa itu dari diri kita sendiri. Apa yang pernah kita buat? Kita berbuatlah yang setiap saat berbuatlah baik. Setiap saat perasaan jiwa itu harus yang baik-baik. Baru itu semua masuk alam semesta. Semua itu baru bisa. Kenapa kita bisa ketemu jodoh? Itulah dikatakan apa? Sekejap perasaan jiwa, 3000 gejolak. Nah, Ichinen Sanjen, ya, Nian Sanchen. Sekejap perasaan 3000 gejolak. Itu semua masuk ke alam semesta. Mau ketemu jodoh baik, mau ketemu jodoh yang jelek, itu semua kita yang bikin. Bukan orang lain. Jadi nggak menyalahkan. Tuh kan, Gonson nggak melindungi. Tuh kan, sial aku ketemu dia. Dasar manusia. Kita terus menyalahkan dia. Padahal kita yang bikin. Dari sekejap perasaan jiwa kita. Perasaan benci ini udah masuk alam semesta. Nanti ketemunya siapa? Jodoh jeleknya itu siapa? Jodohnya mateng, karmanya mateng, kita akan ketemu. Jadi kita nggak bisa menjelek-jelek, kita nggak bisa mengatakan tidak ada perlindungan dari Gonson. Berapa kali saya mengatakan Gonson Ketai ini, yaitu yang kita sembahyang tiap hari, itu nggak akan melindungi kita. Tapi Gonson Kutai yang nggak ada dan dada daging kita, itu yang akan melindungi kita. Dengan apa? Dengan setiap hari itu menjalankan 3 karma. Sinkui, karma badan, karma mulut, karma hati. Itu yang hari-hari kita jalani. Nah, kalau yang hari-hari kita sekejap-sekejap kita baik, sekejap-sekejap perasaan jiwa kita itu gembira, sekejap-sekejap perasaan jiwa kita itu selalu baik, pasti ketemunya jodoh baik. Pasti keluarnya prasna yang baik. Jadi kita tidak bisa kita menyalahkan siapapun. Karena sekejap-sekejap itulah yang menentukan nasib kita. Coba orang ya sudah hidupnya ya lumayan ya. Masih aja ngeluh ini, ngeluh itu. Banyak saya keluhannya. Inilah, itulah. Makanya hidupnya nggak bahagia. Karena dari perasaan jiwanya aja nggak bahagia. Ini nggak bisa terima, itu nggak bisa terima. Apa bisa bahagia? Banyak duit pun nggak bisa bahagia. Kenapa? Semua nggak benar. Keluh terus, mengeluh terus. Makanya Buddha kasih ini dharma ini loh. Ini dharma ini. Dharma ini untuk kita menjalankan dharma ini. Hukum ini harus kita jalankan. Kalau sesuai dengan kemauan Buddha menjalankan dharma ini, ya hidup kita itu bahagia. Kita itu selalu bisa bersyukur, berterima kasih, merasakan ini, merasakan bersyukur. Kalau dalam bahasa pepatah Cina mengatakan, cecu changlo. Ini puas, sudah puas. Itu bahagia. Tapi perasaan jiwa ini nggak puas terus. Ini nggak benar, itu nggak benar. Semua nggak benar. Kapan bahagianya? Keluarga semua, suami, itu pun pilihan kita. Banyak hukum-hukum di alam semesta ini. Ya. Buddha Shakyamuni aja sudah membabarkan 80.000 gudang hukum. Itu pun tidak bisa membuat manusia itu bahagia. Mau jadi Buddha, tantangannya banyak. Ayo gundulin kepalanya.
Tadi kata Pak Letemia, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Maunya makan capcay. Nggak boleh membunuh yang berjiwa. Nah, kalau mau mengatakan yang berjiwa dengan tidak yang berjiwa, ya, jiwa itu ada yang berperasaan, ada jiwa yang berperasaan, dan ada jiwa yang tidak berperasaan. Terus itu tumbuh-tumbuhan, apakah dia nggak berjiwa? Kalau dia tidak berjiwa, dia nggak akan tumbuh, tidak akan gede. Kalau umpamanya yang berjiwa, kalau bagi yang ajaran sementara, yang berjiwa itu kalau dibunuh keluar darah. Tapi tumbuh-tumbuhan, kalau kita potong keluar getah, itu darahnya, itulah darah tumbuh-tumbuhan. Itu juga berdarah. Nah, kita boleh makan ini, kita nggak boleh makan ini yang berjiwa. Salah. Kalau semua yang di alam semesta ini memang itu untuk manusia, untuk menyambung hidup manusia itu makanan-makanan. Pamannya lah kita bilang ayam, kita nggak boleh makan. Kalau kita capcay, kita nggak boleh makan ayam, ya nggak boleh. Babi nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita ayo ke restoran spesial VG, restoran VG, kan? Mau makan apa? Ada rendang sapi, ada babi panggang, ada sate ayam. Banyak sekali di situ. Artinya kita masih pengen. Walaupun itu dibuat dari terigu. Kita masih pengen makan. Ada perasaan jiwa kita pengen. Nah, kita makanlah di restoran VG. Nah, yang penting apa? Setiap kejap, kata Buddha Nicien, setiap kejap perasaan jiwa kita timbulkan nyoho. Nyoho itu ada di dalam perasaan jiwa kita loh. Timbulkan kejap-kejap yang baik. Timbulkan nyoho. Kita pasti akan ketemu jodoh baik. Jadi ini hukum sangat luar biasa. Hukum ini bukan cuma orang NSI yang menjalankan, tapi sebenarnya orang yang tidak sebut Nam-myoho Renge Kyo pun, mau agama apapun, dia juga menjalankan hukum alam semesta ini. Karena hukum alam semesta ini hukum gaib, hukum sebab akibat. Siapa yang tidak menjalankan hukum sebab akibat? Semua jalankan. Semua. Dari kita berbuat baik, akibatnya baik. Kita berbuat jahat, yang kita terima pasti akibatnya udah jahat. Enggak mungkin lah. Ada yang mengatakan, tuh dia sering berbuat jahat. Tuh lihat, dia hidupnya masih seneng. Enggak apa-apa. Dia sering gosipin orang. Dia masih sering nipu orang. Nipu-nipu, main arisan, bermiliat-miliat, dia kabur. Dia nggak bisa, udah kabur, nggak ketangkap polisi. Dia mah hidupnya seneng-seneng. Siapa bilang orang yang berbuat jahat ada akibatnya jahat? Tapi tunggu nanti karmanya matang, dia pasti akan terima. Kenapa sekarang kok kita lihat ya begitu banyak kena COVID? Ibu Ahyong loh, Ibu Ahyong aja terpapar loh, Ibu Ahyong. Saya sudah lihat, umurnya udah 80 Ibu Ahyong. Saya udah lihat telepon dia lihat dia batuk-batuk, suaranya udah hilang. Terus ini, waduh, Ci, saya bilang, kenapa ini? Kena ini ya? Oh enggak lah, dia bilang. Saya ini mah flu biasa, dia bilang gitu. Flu biasa. Waduh, hati-hati loh. Tapi untungnya Pak, udah vaksin 2 kali. Saya bilang hati-hati loh, pergi cek lah. Saya bilang,
saya udah ke dokter, itu mah flu, saya bilang udah tua biasa flu. Besok-besok saya telepon lagi, Ci, gimana, belum sembuh? Iya loh, saya positif katanya. Saya bilang untung ya udah vaksin 2 kali. Nah, kalau belum pasti udah bye-bye itu. Udah 80 umurnya. Nah, begitu dalam beberapa hari ini saya telepon nggak ada yang angkat lagi. Saya tanya anaknya gimana keadaannya. Oh, lagi pemulihan. Mungkin tuh udah begitu positif, udah di dalam kamar, nggak keluar lagi. Ya. Kalau enggak dia masih keluar terima telepon. Saya bilang tuh, dia nggak keluar-keluar ya, dia di dalam rumah. Tapi anaknya sering pergi. Keluar, masuk, keluar, masuk. Terus pembantu, keluar, masuk, keluar, masuk. Kan? Anaknya bilang, enggak, saya negatif. Dia bilang gitu. Tapi kan pembantu, memang mungkin dia masih muda, ya masih muda. OTG lah ya, OTG tapi belum positif, masih negatif. Tapi dia udah membawa virus dari luar. Nah itu yang orang tua apa nggak kena kan? Orang tua umur 80, untung aja udah vaksin 2 kali. Kalau enggak, udah baik-baik itu, bener udah baik-baik. Nah, malah saya telepon ke Medan bilang, tanya bukan GM, ya GM lah, generasi manula. Ibu, kenapa udah vaksin? Oh, nggak mau, nggak boleh, nggak mau. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Saya bilang gitu. Nggak takut mati, takut divaksin, nggak takut mati. Saya bilang gitu. Oh, kok udah divaksin banyak yang mati. Kenapa ya? Ini ya di medsos ini banyak kiriman-kiriman yang nggak benar itu. Jadi ada yang mengatakan, oh begitu divaksin besok mati apa. Padahal ya pasti dia ada penyakit lain. Jadi itu saya tanya tuh umat, dia bilang nggak mau. Ini saya punya kampung nih, ini ada di apa ya. Pada nggak mau, orang desa, dia bilang orang desa nggak mau, takut divaksin. Waduh, pusing juga ya saya bilang gitu ya. Kita mas sekarang nih rebutan vaksin rebutan. Malah di sana disuruh kan ada Walubi sama TNI lagi gabung untuk vaksinnya. Jadi umat Buddha ini disuruh nggak mau, takut. Ada yang bilang nih anak saya nggak boleh, dia bilang anak saya bilang nggak usah lah ya. Mama kan nggak keluar, dia bilang gitu. Mama sama papa nggak keluar, nggak usah vaksin. Saya pikir ya, saya bilang gini, ya betul, ibu dan bapak itu nggak keluar. Tapi kan anak ibu kan kerja tiap hari keluar. Katanya saya bilang pergi kerja naik apa? Naik angkot. Waduh, naik angkot lagi. Hah? Apa nggak bahaya? Nah, ini pikiran nggak buka ini. Pikiran itu nggak terbuka. Jadi dengar apa-apa yang takutlah, nggak usah, ya nggak usah gitu. Susah saya tanya nggak mau tuh mas, susah. Tapi untung ada yang, saya mah udah vaksin, kata Ibu Amo. Begitu saya dengar itu di rumah sakit apa dekat-dekat sama dia, saya langsung ke sana bawa KTP. Dia bilang, saya udah vaksin 2 kali, dia bilang gitu. Ya untunglah, saya bilang, masih ada yang bisa mandiri lah pergi gitu. Sekarang NSI mau mengadakan vaksin, tapi nggak ada. Kalau orangnya dikit kan nggak bisa ini dong. Kalau orangnya dikit, masa sih NSI mengadakan vaksin orangnya cuma berapa puluh orang? Ya nggak mungkin lah. Itu kan kalau mau datang vaksin itu kan apa dokternya mesti pakai APD lah, apa semualah, semua dibersihin lah. Masa datang cuma 50 orang? Ya nggak mungkin kan. Jadi kalau saya pikir sih Teluk Gong lah rata-rata mah udah divaksin nah semua. Tadi juga saya tanya itu Ibu Lin,
sama anak, gimana? Nggak mau divaksin? Oh, mama saya udah daftar di sini lah, dia bilang, di deket-deket aja. Kemarin mau vaksin nggak bisa, darahnya naik terus, nggak jadi, berkali-kali loh nggak jadi. Nah sekarang dia bilang udah daftar di situ, nah, udah cari dokter, obat darah tinggi udah di dosisnya udah ditinggiin. Nah, ya saya bilang ya mudah-mudahan ini kali ya bisa vaksinnya sampai orang-orang yang lansia itu udah semua udah beres semua, dia masih belum vaksin kan, dan kasihan kan udah tua kan. Jadi kita itu yang penting apa? Percaya, satu saja. Pokok penting kita itu percaya. Dengan percaya kita bisa memasukin isin tai e. Percaya ada prasna Buddha. Isin topunyo. Dengan percaya bisa memasukin dunia Buddha. Tapi kalau kita bicara panjang lebar, kalau Anda enggak percaya, mau gimana mau isyo jobut? Gimana mau ketemu Gonson pun percuma, enggak percaya. Kan? Tidak ada kekuatan kalau tidak percaya. Jadi ya percuma aja. Nanti Gongyo Daimoku pun pikirannya enggak percaya. Gonson sebenarnya ada apa enggak? Alam semesta ini ya Gohonson. Manusia ini ya Gohonson. Sekejap perasaan jiwa itu ya Gohonson. Kita harus percaya. Ini manusia, itulah Gohonson. Jadi lu mau jobut, enggak jobut, ya tergantunglah sekejap perasaan jiwa dari ibu-ibu, bapak-bapak, GM kita. Jadi kita ini ya, saya itu sering itu kalau WA, ya thank you ya bos, ya, apa ya bos ya, oke, ntar malam ya bos gitu. Ada jangan panggil bos dong, malu saya, nggak enak hati, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, semua teman saya itu panggilan bos, karena saya ingin semua jadi bos. Semua bisa jadi bos, ya. Semua itu hidupnya bahagia. Semua umat kita, semua GM kita bisa ketemu jodoh-jodoh baik. Semua. Pasti. Yang penting percaya. Kalau nggak percaya, Ibu Kristanti ngomongnya cuma membesarkan hati kita. Betul. Hari-hari bikinlah suasana, perasaan sekejap-sekejap itu, bikinlah suasana jiwa Buddha, dunia Buddha. Pasti bisa ketemu jodoh-jodoh baik. Percaya. Ya. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih Bu Kristanti atas ceramahnya. Saya aminin supaya GM ketemu jodoh yang baik. Ya, tadi kita sama-sama belajar ya, soalnya iya, sama-sama belajar kalau jodoh, perasaan jiwa kita itu yang memanggil jodoh kita sih di dalam alam semesta. Jadi ya mau lingkungan baik atau buruk, sebenarnya gimana kita ya manage aja sih sebenarnya gitu. Ini juga menarik sih sebenarnya, kadang aku sih sebagai GM masih ini ya, bergelut ya dalam hal terutama gimana perasaan jiwanya itu bisa tenang gitu loh. Kayak pas lucu aja gitu pas Gongyo mungkin kayak harus jadi Buddha tuh selalu maiti karuna gini gitu. Tapi habis
habis Gongyo udah hilang lagi gitu. Mungkin itu bisa jadi bahasan untuk pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Pengumuman. Ya, pengumuman silakan Pak, Bu. Pengumuman aja ya. Pak Letemea, Ya. Pak pengumumannya. Pengumuman itu tanggal 4 Minggu jam 14. Pertemuan generasi muda umum. Ya. Kemudian kelima hari Senin jam 19 pertemuan pelajaran pimpinan cabang. Itu mungkin juga ada YouTube loh, umat juga bisa dengar ya. Nah, dan tanggal 7 hari Rabu pertemuan pria umum. Kemudian tanggal 9 Jumat pertemuan cabang. Tuh, di mana nanti kita akan belajar Shiokingo. Nah, Shiokingo. Umat murid yang hebat itu, Shiokingo. Belajar cabang panjang sekali. Oh, panjang. Itu nanti Pak Letemea, makanan Pak Letemea. Kita punya semua makanan kita itu sih. Bagi itu separuh lah. Itu terlalu kenyang. Itu bagi cabang tuh bagi Pak Aloy. Jadi semua kebagian, jadi nggak terlalu kenyang. Gimana? Nggak ada lagi, tutup. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas pengumumannya. Karena waktu sudah pukul 9 juga, mungkin kita sama-sama tutup. Ibu Kristanti, dipersilakan Bu. Oke, selamat malam. Kita tutup dengan 3 kali Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam. Ya. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Hari Senin. Bukan loh. Hari Jumat. Jumat akan datang. Hari Jumat akan datang. Terima kasih Dadah. Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.